Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu bersama, dan ini adalah majelis perdana kita setelah kita libur dari Ramadan dan juga adanya pergeseran waktu ya, yang biasanya di malam Rabu kita geser di hari Jumat di malam Sabtu. Tentunya dengan ketika kita melihat adanya kemaslahatan untuk kita geser waktunya, dan alhamdulillah mudah-mudahan semakin baiknya perjalanan dari kajian kita yang nanti pun insya Allah akan diisi dengan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Yoga kalau tidak salah, kemudian juga nanti ada Ustadz Irfan Tajus Salatin ya, dan ustadz-ustadz yang lain insya Allah. Sehingga mari ya, diantaranya ini adalah upaya kami dari Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran untuk memberikan fasilitas kepada para ikhwan sekalian, akhwat, ummahat ya, untuk menimba ilmu ya, mengkaji, mendalami ilmu syar'i, baik untuk hal-hal yang keilmiahan atau hal-hal yang terkinian ya. Sehingga mudah-mudahan kita selalu dijaga hati kita keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selalunya kita untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu, tersiramnya hati kita dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dan pelajaran dari kalangan para ulama. Karena memang para ulama pun menyebutkan bahwa wasailul istiqomah, wasilah yang dapat mengantarkan kita untuk istiqomah itu adalah tolabul ilmi asyar'i, menuntut ilmu syar'i ya. Jadi sehebat apapun seorang, sekuat apapun pemahamannya, sudah lama menimba ilmunya mungkin bahkan di negeri-negeri Arab, tapi kalau tidak terus untuk belajar pasti akan mendapati kelemahan ya. Ditambah lagi ya, di dalam majelis ilmu ya, kita akan diingatkan hati kita ya, untuk hal-hal kebaikan
dan diingatkan hati kita yang mungkin ketika masih adanya keburukan pada diri kita, ya, dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sehingganya mari kita untuk terus memakmurkan daripada majelis-majelis ilmu yang ada, yang mudah-mudahan dengan itu betul-betul Allah istiqomahkan kita. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita melihat di slide-nya, dan untuk ibu-ibu kita buka sedikit itu celah yang ingin sambil melihat slide agar bisa, yang insya Allah nanti akan menjadi evaluasi bagi pengurus majelis taklim, ya, untuk dibuat lebih nyaman lagi bagi para ibu-ibu bisa melihat kajiannya ketika kajiannya menggunakan PowerPoint, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita melihat, ya, insya Allah dalam tema kita, judul besar kita adalah Jalan Keluarga Berkah. Tapi nanti untuk materi per majelisnya kita akan berbeda-beda. Maka itu ada part 1, ya, tips mendapatkan berkah pada keluarga, atau tips mendapatkan berkah dalam keluarga, ya. Yang harapannya nanti memang majelis ini adalah majelis keluarga, ya, yang masih bujang gadis pun ya boleh sebagai bekal atau persiapan untuk menuju keluarga, terutama yang sudah berkeluarga, ya, kalau bisa membawa keluarganya, membawa istrinya, nanti biar bareng dapat ilmunya. Nah, ini Jalan Keluarga Berkah. Jadi nanti setiap kajian kita ya judulnya ini Jalan Keluarga Berkah. Hanya saja nanti di materinya yang kita akan bedakan antara satu kajian atau majelis dan majelis berikutnya. Maka di part yang pertama ini kita akan mengkaji tips mendapatkan berkah dalam keluarga atau pada keluarga, ya. Karena pentingnya hal ini, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada istilah di kalangan para ulama itu yang mereka mengatakan, kalaulah di dunia ini adanya surga, maka itulah keluarga. Dan kalaulah di dunia ini adanya neraka, maka itulah keluarga, gitu, ya. Jadi masya Allah, artinya ketika di dunia ini adanya kebahagiaan, ya, kesenangan, yang arti dari gambaran surga itu, maka itu ada di dalam keluarga kita, kalau keluarga kita memang keluarga yang seperti itu, ya. Artinya keluarga yang membawa kepada kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan. Atau sebaliknya, faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ternyata keluarga kita itu adalah keluarga yang tidak memberikan kebahagiaan kepada kita, keluarga yang tidak memberikan ketentraman, yang tidak memberikan kenyamanan. Maka kalau sampai itu terjadi, maka itu akan menjadi petaka bagi kita, atau dapat menjadi gambaran neraka untuk kita, karena kita tidak mendapatkan kebahagiaan, ya. Nah, maka diantaranya dengan sebab inilah pentingnya kita untuk terus merawat dari keluarga kita, ya, karena ditambah lagi bahwa keluarga kita adalah ibadah yang sangat bersinggungan sekali antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, gitu, ya. Yang kalau mungkin untuk ibadah-ibadah yang lain, taukid, ya, gitu, ya, menggunakan waktu, kapan waktu sholat, setelah sholat ya kita istirahat, begitu. Tapi kalau keluarga kan berkesinambungan terus menerus, bertemu terus, begitu kan. Nah, ini ditambah lagi bahwa dalam perkara ini godaan syaitan cukup begitu besar, ya, godaan syaitan cukup begitu besar. Bisikan-bisikan untuk melemahkan kita, untuk menggoda kita, menjerumuskan kita, ini cukup begitu besar. Nah, sehingganya
mudah-mudahan ini sebagai wasilah dan fasilitas bagi kita untuk bisa mendalami tentang masalah keluarga agar keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Judul besar kita jalan keluarga berkah, maka yang pertama akan kita kaji tentang masalah keberkahan, ya, sehingga nanti harapannya bagi yang mungkin nyusul-nyusul pengajian-pengajian berikutnya atau kajian-kajian terutama dengan saya yang nanti takut, loh keluarga berkah itu yang kayak mana Ustaz? Nah insya Allah sudah kita kaji di pertemuan pertama kita ini, pertemuan di perdana kita, yang kalaupun biar agak nyambung juga nanti mungkin bisa melihat di kajian YouTube kita Markas Dakwah Media, ya. Jalan keluarga berkah, pertama tip mendapatkan berkah pada keluarga. Kita akan kaji next. Yang pertama, berkah memiliki 3 arti. Nah, kita akan mengkaji arti berkah dulu. Ya, sangat baik sebetulnya kalau Bapak Ibu punya catatan, ya bisa diulang-ulang, ya. Namanya ilmu, kita perlu untuk mengulang-ulangnya. Berkah memiliki 3 arti. Yang pertama, luzum wasubut. Luzum itu kan terus menerus, ya. Ya, kalau sebutkan Al-Imam Al-Auza'i itu diantaranya kekomitmenan kita terhadap Islam itu dapat ditempuh diantaranya dengan luzumul jamaah, melazimi jamaah atau melazimi komunitas, melazimi organisasi, istilahnya begitu. Karena di situ kita akan berteman dengan teman-teman yang baik, berkumpul, saling menasehati, mengarahkan, ya, saling mengingatkan iman. Luzum, ya, yang kalimat ini pun sudah maklum juga dipakai di bahasa kita kan, ya, lazim, ya, kita harus melazimi sholat subuh berjamaah di masjid, contoh mungkin begitu. Nah ini kan bahasa sudah umum, Arab yang sudah diindonesiakan gitu, ya. Indonesia mengambil dari bahasa Arab luzum. Jadi luzum itu terus menerus, continue, dawam, ya. Subut itu tetap, ya. Sabit, ya, sabit itu kokoh, teguh, tegar, ya. Jadi berkah juga artinya memiliki arti adalah luzum, ya, wasabat atau luzum wasubut, ya. Maka nanti kita mendapati kan berkah itu diantaranya kita kalau mendapati ada kolam itu, dulu kami pun maklum, ya, kami nggak ngerti definisinya bagaimana, tapi kami di pondok pesantren dulu taunya ya konat atau birkah. Birkah itu kolam. Ternyata ya diambil dari kata barokah, berkah, birkah gitu, ya. Kami dulu ngerti birkah itu apa? Ya birkah itu kolam yang di situ berkumpulnya air, ya, subutnya tetap, ya, airnya itu tidak kemana-mana, airnya tidak pindah, airnya tidak goyang, subutnya. Maka yang di situ berkumpulnya air namanya birkah. Yang di situ berkumpulnya kebenaran, kebaikan, berarti itu berkah, gitu, ya. Jadi ya berkah itu berarti apa? Ketika pada diri seseorang atau kondisi seorang, keadaan seseorang yang terus menerus dalam kebaikan dan, ya, ditetapkannya kebaikan itu pada dirinya, menempel, membersamai pada dirinya kebaikan, maka itu berkah. Arti kedua, zada wa nama, ya. Zada, ziyadah, artinya nambah. Wa nama, dan harus benar juga, ya, mengucapkannya, bukan nama. Kalau nama turu, ya, tidur, ya. Makanya kita dulu itu dilatih betul, ya, ketika santri itu baca itu harus benar, ya, karena iya itu naam, bukan naam, ya. Nek naam onta, ya. Antum tadi ngomong naam atau naam? Sampai dipraktekkan gitu sama ustadznya, karena mungkin onta kan tukang. Ya. Antum ngomong naam atau naam, ya. Jadi zada wa nama, yang dimaksud di sini adalah begini, zada wa nama, bukan nama, ya. Yang dimaksud adalah apa? Zada itu artinya bertambah, nama itu berkembang. Nama, ya, nama itu artinya berkembang. Nama yang mu itu artinya berkembang.
Ya, maka diantaranya nanti tarbiyah, robba yurobbi juga artinya zada wa nama. Karena orang tarbiyah, pendidikan gitu ya, belajar, sekolah, menimba ilmu, itu untuk apa? Zada wa nama, untuk bertambahnya ilmu dan berkembangnya ilmu, kan begitu. Maka arti daripada tarbiyah diantaranya adalah zada wa nama. Artinya apa? Zada wa nama, bertambah dan berkembangnya apa? Kebaikan. Ya, jadi ketika pada diri seorang bertambahnya kebaikan berarti itu berkah. Ketika pada diri seorang berkembangnya kebaikan maka itu berkah. Yang ketiga, as-sa'adah. Arti dari berkah itu artinya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Konsepnya apa? Kebahagiaan itu pada orang-orang yang istiqomah. Ya, diantaranya kita mendapati Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah mengatakan barang siapa yang beriman dan mau beramal soleh, man amila sholihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan yang dia mau beramal soleh dengan syarat dia mukmin, berarti kan orang istiqomah itu. Orang yang dalam kondisi keimanan dan dia mampu untuk terus-menerus dalam beramal soleh, maka apa? Itulah orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah dijanjikan oleh Allah dengan apa? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu ya kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan. Ya. Nah, artinya apa? Terkait dengan masalah berkah dengan saadah ini, artinya ketika adanya seorang yang istiqomah, pokoknya menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, apa yang disunahkan oleh Rasul dikerjakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah ditinggalkan, maka itu orang istiqomah. Jalankan saja terus seperti itu, maka keberkahan akan mengikuti. Pasti. Gitu ya. Keberkahan pasti akan mengikuti. Ya. Bagi siapa? Mereka orang-orang yang istiqomah, dan istiqomah dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan. Ketika seorang sudah tidak perlu nanti kemudian saya kalau begini nanti saya bahagia tidak ya, saya kalau begini nanti berkah tidak ya, ya, bertambahnya pahala saya tidak ya, bertambahnya kebaikan saya tidak ya, atau berkumpul pada diri saya kebaikan atau tidak. Tidak usah mengkaji tentang masalah itu, yang penting istiqomah. Insya Allah, dimana Pak keberkahan itu akan mengikuti kita. Ya, yang diistilahkan juga di kalangan para ulama, kita itu tidak bisa menangkap dan memegang bayangan kita, tapi apa? Fokuslah untuk beramal dengan istiqomah, maka bayangan itu nanti yang akan mengikuti kita. Itu artinya apa? Keberkahan itu pasti akan menyusul dan akan mengikuti perjalanan kita. Next, berikutnya kita melihat berkah dalam doa pernikahan. Ya, dalam pernikahan, yang dimana pernikahan adalah gerbang pertama untuk dalam sebuah keluarga. Ya, jadi meskipun belum punya anak, kalau sudah menikah ya keluarga, gitu kan? Anda sudah berkeluarga, insya Allah. Itu. Tapi kalau masih sendiri, ya jangan ngaku-ngaku, gitu ya. Masih sendirian, sampean sudah berkeluarga, ya alhamdulillah. Ya, sudah nikah belum? Wah, ini kayak mana? Ya, jadi di mana Pak? Kunci atau gerbang rumah tangga itu adalah adanya ikatan pernikahan. Ya, dan kita pahami doa di dalam pernikahan adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Jadi ketika dulu adanya seorang sahabat, ya, Uqail bin Abi Thalib, ya, Uqail bin Abi Thalib. Ya, Uqail bin Abi Thalib itu ketika beliau menikah, orang-orang datang dengan mendoakan apa? Birrofa'i wal banin. Mudah-mudahan kamu bahagia, gembira, dan segera diberikan keturunan. Birrofa'i wal banin. Banin itu kan artinya anak-anak ya. Banin itu anak. Ya. Banat, banin, ya, anak-anak. Kan sebetulnya baik loh. Doa itu baik. Mudah-mudahan kamu bahagia dengan pernikahan ini dan mudah-mudahan kamu segera diberikan keturunan. Tapi Uqail bin Abi Thalib mengatakan, loh,
Kenapa pakai doa itu? Bukankah Rasulullah sudah mengajarkan kita di dalam pernikahan bagi para pengunjung yang datang, tamu undangan, sudah diajarkan oleh Rasulullah doa yang paripurna, doa yang lengkap, ya. Itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ya, untukmu. Wa baraka alaika, dan keberkahan Allah atasmu. Wa jama'a bainakuma fil khair, dan kalian dikumpulkan di dalam kebaikan. Ya, dikumpulkan di dalam kebaikan. Coba kita lihat, masya Allah, ya, para ulama membedakan antara barakallahu laka wa baraka alaika. Itu adanya dibedakan oleh mereka itu, ternyata masya Allah, ya. Barakallahu laka yang pertama, ya, barakallahu laka, keberkahan, ya, padamu. Laka itu kan milikmu gitu, ya. Hada laka, ini punya kamu. Kalau alaika ada alanya. Ala itu kan artinya di atas gitu, ya, atasmu gitu, ya. Ya. Nah, di mana para ulama membedakan. Adapun yang maksud bahwa barakallahu laka, keberkahan pada dirimu, menempel pada dirimu, bersama denganmu, artinya apa? Yaitu keberkahan dalam kesenangan dan kegembiraan. Ya, ya, terkait dengan tadi, maksudnya apa? Ketika kita dalam kondisi kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, sebagaimana arti dari berkah tadi, ya, yaitu dimana luzum wasubut pada diri kita, kemudian zada wa nama pada diri kita, kemudian as-sa'adah pada diri kita. Kita akan tetap dalam kondisi berkah ketika Allah berikan kesenangan dan kegembiraan, ya. Di sebagian kita akan mengatakan insya Allah mudah kita untuk berkah ketika Allah berikan kegembiraan, kesenangan kepada kita. Tapi tidak juga loh, ikhwan akhwat rahimani wa rahmakumullah. Di mana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan apa? Ya, beliau mengatakan bahwa, ya, ubtulina bidorroi fasobarna, wabtulina bisarroi falam nasbir. Beliau mengatakan apa? Dulu kami ketika diuji dengan kepayahan, kesulitan, kesempitan, ya, kekurangan, kami bisa bersabar. Artinya tetap dalam kebaikan gitu, ya, tetap dalam keistiqomahan. Tapi pada waktu ketika kami diuji dengan kelapangan, kegembiraan dan kebahagiaan, kami tidak bisa bersabar. Bisa jadi di situ akhirnya diberikan kemudahan rizki, berikan kedudukan, ya akhirnya apa? Merasa gengsi kalau ke masjid, gengsi menghadiri majelis ilmu, gitu kan? Gengsi untuk duduk-duduk mendengarkan kajian. Ini bisa jadi menjadi musibah. Kelapangan itu tadi, kegembiraan dan kebahagiaan, kesenangan itu ternyata melalaikan, gitu kan? Nah, maka apa? Dalam pernikahan itu adalah dalam keluarga, bagaimana kita akan tetap dalam kondisi keberkahan, ya, ketika Allah berikan kenyamanan kepada kita, kita tetap baik orangnya. Allah berikan kegembiraan, kemudahan, kelapangan, kita tetap dalam kondisi berkah. Wa baraka alaika, adapun berkah atasmu adalah ketika dalam kesulitan dan kesedihan. Ya. Yang juga kita akan melihat tidak sedikit juga mereka yang tidak bisa tetap hidup dalam kondisi berkah ketika diuji oleh Allah, ketika mendapatkan kesempitan, ketika mendapatkan kesulitan. Banyak mereka yang tidak bisa untuk berkah, ya, akhirnya itu menjadi penyebab dia untuk terus marah-marah dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Bisa jadi mungkin begitu. Bisa jadi kemudian malah dia menjadi down, dia menjadi putus asa, ya, bisa mungkin juga menjadikan justru dia akan menjadikan dirinya peluang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu
Nah, maka keluarga yang berkah itu dia tetap dalam kondisi berkah. Wa baraka alaika artinya adalah ketika menimpa dalam keluarga kita kesulitan, kesedihan, maka kita tetap dalam kondisi berkah. Ya, maka masya Allah berarti kan paripurna memang ya doa Rasulullah gitu kan. Jadi artinya kondisional itu jangan menjadikan kamu masalah, baik ketika kamu diberikan kelapangan, kemudahan, kebahagiaan, kegembiraan, atau sebaliknya ketika diberikan kesulitan, ketika diberikan kepayahan, ketika diberikan kesedihan, ya, maka tetaplah dalam kondisi berkah. Ya, sebagaimana arti dari berkah tadi gitu ya. Baik itu luzum wasubut, kebaikan pada diri kita, zada wa nama, kebaikan pada diri kita, atau as-sa'adah tadi, kebahagiaan gitu. Ya. Yang karena apa? Di kehidupan keluarga kita ya satu dari dua hal ini. Ima kita mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, kegembiraan. Ima yang kedua akan muncul waktu-waktunya, mungkin kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi kesedihan, dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi kepayahan, tapi itu semua enggak mempengaruhi kita. Itu doa yang didoakan oleh para pengunjung, oleh para undangan ketika ada orang yang menikah. Dan hendaklah juga untuk disadari oleh para praktisi penikah gitu loh, orang-orang sudah menikah. Jadi mereka itu mendoakan kita, Mas, kamu tetap dalam kondisi berkah ya, ketika kamu senang, bahagia, gembira. Dan kalau pas nanti ketemu saatnya sulit, saatnya sempit, saatnya sedih, saatnya ujian datang, maka apa? Tetap berkah juga ya. Jangan sampai kamu menyimpang, jangan sampai kamu putus asa, jangan sampai kamu ya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini berkah dalam doa, berkah dalam doa pernikahan ya, itu memiliki arti yang sungguh luar biasa ya. Kemudian ini akan betul-betul ya menjadi pegangan kita. Makanya sampai Rasulullah dalam riwayat Muslim itu kan begitu ya, ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Ya, in asobathu darrahu sabara fakana khairun lahu, ya in asobathu sarrahu syakara fakana khairun lahu. Sungguh unik urusan orang beriman ya, sungguh unik urusan orang beriman ya. Semua yang didapatkan itu baik ya, dan itu tidak bisa dihadapi kecuali oleh mukmin. Jadi yang tidak bisa untuk menghadapi itu sehingga dia akan keluar dari rel, itu berarti mungkin tingkatannya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin dia akan benar. Karena apa? Kalau Allah berikan cobaan mudarat yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, maka dia bersabar, dan ketika diberi nikmat maka dia bersyukur. Itu ya. Jadi seorang mukmin itu seyogianya digoda itu susah. Karena digoda dengan kemiskinan, dengan kesempitan, dengan kepayahan, dengan kesulitan, dia sabar, dan ketika diberikan ketentraman, kenyamanan, dia tidak ingkar, dia tidak sombong, tapi dia semakin bersyukur kepada Allah, manfaatkan nikmat yang ada tersebut untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Next berikutnya, agar berkah turun ke keluarga kita. Nah, ini bagaimana tipsnya gitu ya? Ya, agar berkah turun ke keluarga kita. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Ayatnya jelas itu ya. Surat Al-An'am 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada kalian, kepada Rasul, untuk umat Rasul, mubarakun. Jelas ya, di situ dengan lafadz yang sharih, mubarakun, akan menghadirkan berkah gitu ya. Bahkan di situ juga disebutkan gitu ya. Ada 4 ayat dalam Al-Qur'an yang memperkenalkan istilah keberkahan Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-92 ini gitu kan. Kemudian juga ayat yang ke-155 ada juga dalam surat Al-Anbiya ya, di ayat yang ke-50, dan surat Shad di ayat yang ke-29 itu ya. Bahkan nanti kalau di Shad 29 di situ ditambahi ya,
waliyadabbaru ayatihi waliyadakkaru ulul albab. Nah, jadi ada titik tekan lagi yang nanti akan kita kaji di berikutnya di sini. Di antaranya apa? Mubarakun itu dengan apa? Mentadaburi. Nah, tapi nanti kan kita lihat ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau keluarga kita ingin berkah, agar di keluarga kita turun keberkahan, jangan tinggalkan Al-Quran ya. Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, hafalkan Al-Quran ya. Baik untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita ya. Bagaimana agar Al-Quran memberi berkah? Next. Bagaimana agar Al-Quran memberi berkah? Yang pertama, sebagai doa. Rasul menggunakan sebagai doa kesembuhan. Itu ya. Masyhur kan hadisnya ya. Yang ini perkara yang seyogianya menjadi yang dilazimi oleh seorang muslim, seorang mukmin. Sebelum terapi dengan obat-obat yang lain, maka dengan terapi Al-Quran ya. Dan kita sudah banyak loh mendapatkan di lapangan kan, yang cukup begitu banyak. Ternyata kasus sakitnya itu adalah kasus non medis, kasus kerohanian yang bermasalah gitu ya istilahnya, kasus karena ada gangguan ya, tapi dia terus memaksakan dengan medis, maka nggak ketemu ya, nggak sembuh-sembuh istilahnya begitu gitu ya, nggak sembuh-sembuh ya. Ya, kita mendapati sebagaimana dalam riwayat Muslim ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan kan, Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wajah ya, mendapatkan sakit, maka beliau menggabungkan tangannya kemudian membacakan Al-Fatihah, ditiupkan di tangan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Dan pada waktu ketika sakit Rasulullah bertambah parah, maka akulah, kata Ibunda Aisyah, yang membacakan di tangan Rasul, yang aku tiupkan ke tangan Rasul, kemudian Rasul mengusap dengan tangannya li barokatiha, untuk mengambil berkahnya itu. Nah, jadi apa? Bagaimana Al-Quran itu agar menjadi berkah dalam keluarga kita? Dijadikan Al-Quran dalam keluarga kita untuk menjadi doa-doa bagi kita ya. Ya, baik nanti bentuknya itu benteng, penjagaan atau terapi, kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendalami dan mentadaburi. Ya, tadi dalam surat Shad ayat yang ke-29-nya itu ya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun ya liyadabbaru ayatihi wa liyadakkaru ulul albab. Ya, dan kami turunkan kitab kepada kalian yang mengandung berkah di dalamnya ya. Maka untuk kalian tadaburi, dan tidaklah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mampu untuk berpikir, mau untuk merenung, mau untuk mendalami gitu ya. Kenapa? Ketika seorang itu mendalami dan mentadaburi Al-Quran, maka itu akan berefek dengan kelembutan hatinya, maka itu akan berefek, yaitu apa? Dia mengamalkan isinya. Karena apa? Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-44 jelas Allah mengatakan, innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wahai Muhammad, Al-Quran itu kebahagiaan untukmu dan untuk kaummu ya. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, dan engkau nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap Al-Quran. Sudahkah kamu jadikan Al-Quran sebagai panduan hidupmu? Apa kamu menyanyiakan Al-Quran? Apakah kamu menjadikan Al-Quran di belakang punggungmu? Maka dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah pernah mengatakan apa? Al-Quran syafi'un musyaffaun, wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Rasulullah mengatakan ya, Al-Quran itu dapat memberikan syafaat. Maka Al-Quran nanti akan berkatakan, Rabbi syafi'ni fi ya, mana'anin naum. Ya Allah, wahai Rabbku, kata Al-Quran, jadikanlah aku syafaat bagi orang ini, karena orang ini terhalangi dari tidurnya karena aku.
gitu ya. Maka jadikan aku syafaat untuknya. Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi pembacanya. Barang siapa waman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, siapapun yang menjadikan Al-Quran di depannya, jadi pemimpinnya, arahan hidupnya, panduan dalam segala hidupnya, segala problemnya, segala masalahnya, maka di mana Pak? Al-Quran ini akan menuntun ke surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, acuh, cuek, ya, nggak memperdulikan, tidak mau membacanya, tidak apalagi mengkajinya, apalagi mentadaburinya, nggak mau, Al-Quran akan mendorong orang tersebut ke dalam api neraka. Karena ternyata memang luar biasa. Ya, sampai apa ya, nanti kalau kita berbicara tentang penaklukan Romawi untuk di wilayah Mesir ya, yang itu dilakukan oleh sahabat Amr bin As, itu kan luar biasa ya. Jadi di mana bahwa untuk orang-orang yang berada di Mesir itu ada suku namanya suku Kipti ya. Kalau di bahasa Indonesia kita itu apa ya, Koptik apa ya, suku Kipti, suku Koptik gitu ya. Nah ternyata apa, ini adalah orang-orang terdiri mayoritas dari orang-orang Kristen Ortodok. Ketika setelah penaklukan Palestina ya, diserahkannya oleh uskup orang-orang Romawi ya, uskup Yahudi gitu, kunci Baitul Maqdis ya kan, kunci Baitul Maqdis. Setelah itu diselesaikan ya, maka Umar itu dengan gagahnya yang menerima daripada kunci itu kan ya, kunci Baitul Maqdis yang ketika itu sudah dibebaskan, maka masih ada satu wilayah yang memiliki militer yang sangat kuat, yaitu Mesir. Dan itu masih di bawah kekuasaan juga Romawi. Ya, maka nanti setelah Mesir ini ditaklukkan, selesai sudah. Romawi itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Baru setelah itu konsentrasi ke Irak, Persia, ya, yang nanti diawali dengan adanya perang Qadisiyah, ya. Jadi ternyata apa? Ketika Amr bin As minta izin kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, penaklukan kita sudah selesai untuk sampai di wilayah Syam, gitu kan, sampai kemudian menangnya kita, bisa masuknya kita ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Tapi ada satu negara, satu wilayah yang itu memiliki kemiliteran yang kuat, terutama adalah militer laut, itu adalah Mesir. Ya, Alexandria waktu itu kan pemimpinnya Mesir. Ada kalau Heraklius kan sudah kabur ya, sudah kabur ke Konstantinopel, dikejar terus oleh kaum muslimin itu. Ya, mulai dari ketika berada di Damaskus, kabur ke Hims, kemudian kabur lagi sampai akhirnya ya dia keluar dari wilayah Syam, yaitu ke Konstantinopel. Nah, di mana Pak? Ternyata ketika Amr bin As meminta izin agar bisa membebaskan Mesir, dengan strategi-strateginya disampaikan, akhirnya diterima oleh Umar. Ya sudah, kamu berangkat ke Mesir dengan sekian ribu pasukan gitu. Ternyata apa? Di sana itu sudah ada orang-orang yang menanti kapan giliran Mesir akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah mereka Kristen Ortodok dari kalangan Kipti. Ya. Maka nanti ada salah satu istri Rasul kan yang orang Mesir ya. Ya. Kiptiyah, yaitu dari suku itu. Ya, makanya Rasulullah, kamu nanti kalau ke sana hati-hati. Adanya nasihat Rasul untuk jangan berlebihan dengan mereka, karena saya memiliki hubungan kekerabatan dengan orang Mesir, ya, dan adanya perjanjian dengan orang-orang Mesir. Ya, kenapa? Di antaranya adalah jalinan hubungan karena apa? Rasulullah orang Mekah yang dimana nenek moyangnya adalah dari Mesir, yaitu ibu daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ibu Nabi Ismail Hajar kan dari Mesir. Hadiah dulu yang diberikan kepada Sarah kan dari Raja Mesir, ya. Sarah diberi hadiah Hajar, itu kan, karena Sarah belum memiliki keturunan, maka Ibrahim untuk menikahi Hajar. Ya, akhirnya kemudian dibawalah hijrah Hajar ke Mekah.
Dari itu lahirlah Ismail. Dari Ismail maka lahirlah kemudian Rasul Muhammad SAW. Ya. Jadi kenapa? Karena mereka mengatakan, orang-orang Kipti itu, kami sudah rindu untuk kedatangan kaum muslimin karena saya mendapati informasi tidak ada agama yang paling adil di atas muka bumi ini kecuali Islam. Masya Allah, gitu loh. Mereka sudah bosan dijajah oleh Romawi. Ya, mereka sudah bosan dijajah oleh Yahudi. Maka sehingganya ketika penaklukan yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As diberikan kemudahan oleh Allah, diantaranya apa? Karena dibantu sama orang-orang dalam, orang-orang Kristen Ortodok tadi itu yang sudah merindukan kedatangan umat Islam gitu loh, untuk membebaskan mereka, untuk membebaskan Mesir. Itu sudah dinanti-nanti, maka mereka sangat senang sekali. Ya, akhirnya dengan mudah dimana Mesir bisa ditaklukkan oleh sahabat Amr bin As. Nah, ini untuk menunjukkan kan luar biasa. Mereka saja yang belum begitu mengenal Islam, belum baca Quran, bahkan mereka itu belum muslim, hanya sentingan-sentingan informasi, mereka sudah yakin bahwa Islam adalah agama keadilan. Ya, lah kalau bagi kita ini kan, mau mendalami, mentadaburi Al-Quran, semua solusi kehidupan ada di dalam Al-Quran. Ya, solusi kehidupan, semua masalah, semua kemajuan kita, perkembangan kita untuk agar kita menjadi orang-orang yang sukses, semua ada dalam Al-Quran. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah puasa, agar keberkahan turun dalam keluarga kita dengan apa? Puasa. Hadisnya menyebutkan tentang sahur. Ya, orang tidak melakukan puasa kecuali melalui proses sahur. Ya, bahkan sampai Rasulullah mengatakan, walau jur'atam minal ma, meskipun hanya 1 atau 2 atau 3 teguk air minum, sahurlah, minumlah kalau mau berniat untuk berpuasa. Ya, terutama adalah puasa wajib. Ya. Tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Jelas itu. Rasul mengatakan, sahurlah kalian karena di dalam sahur mengandung berkah. Jadi kalau keluarga kita ingin berkah, maka apa? Sahur. Banyak-banyaklah untuk sahur. Ya iman nanti kita bisa memilih dari puasa-puasa sunnah yang ada, atau puasa sunnah yang taukid. Ya, yang taukid itu artinya apa, yang menggunakan waktu, seperti sebentar lagi adanya puasa Arafah, ya, puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, atau minimal puasa Arafah yang Rasulullah mengatakan, siyamu yaumin arafatin ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sana allati qablahu wasanna allati ba'dahu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan puasa Arafah 1 hari pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah dengan puasa itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Itu kita akan melihat kenapa kok puasa menjadi berkah dengan sahur kita menjadi berkah. Yang pertama, memenuhi perintah Rasul. Kan Rasulullah sudah mengatakan, bahkan di sini bentuknya perintah kan, tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Sahurlah. Ya. Hei, sahur, yuk sahur. Ketika kita sahur, yang menyampaikan itu siapa? Rasul. Berarti ketika kita mengikuti itu, berarti kita memenuhi perintah Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti bisa kita lanjut setelah sholat isya, insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masalah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, kiat untuk agar turunnya berkah dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Yang kedua adalah berpuasa, dan kita mendapati hadis Rasul yang begitu sharih, jelas, yang menjelaskan kepada kita, tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Rasul mengatakan, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu mengandung berkah.
Nah, berkahnya di dalam sahur kita itu, yang itu adalah sebagai pengawalan kita dalam berpuasa, ya, itu berkahnya di mananya begitu ya. Yang pertama, karena kita telah memenuhi perintah Rasul. Segala sesuatu ketika kita mendatangi apa yang diperintahkan oleh Rasul, tentu itu akan menjadi keberkahan, ya. Kemudian yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan dari Amr bin Al-As, Rasul SAW bersabda, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur, ya, atau aklatus sahar, di mana Rasul mengatakan pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah dari makan sahurnya. Maka di antara makan sahur kita itu adalah sebagai bentuk penyelisihannya kita kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi saking kadang ya, banyak selain dari hal ini juga nanti hal-hal yang lain ya. Contoh seperti puasa Muharram saja kan begitu ya, yang Rasulullah memerintahkan untuk puasa pada tanggal 10 atau Asyura 10 Muharram. Ya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi juga puasa pada hari itu sebagai syukur mereka terkait dengan kemenangan Nabi Musa atau selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun gitu. Rasulullah dengan kayak gitu pun nggak mau dengan sama begitu. Maka Rasulullah mengatakan, idan amul mukbil sumna yaumatasi. Ya udah kalau gitu tahun depan kita juga puasa pada tanggal 9-nya gitu ya. Jangankan untuk hal itu gitu ya, yang kadang kita mungkin meremehkan, alah udah apa-apa, yang penting kita nggak ada keyakinan ya, kita mirip-mirip dengan mereka atau mengikuti, yang penting nggak ada dasarnya, bukan keyakinan, bukan hanya sekedar ada keyakinan atau tidak. Bahkan Al-Quran saja mengatakan apa, untuk menyelisihi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, sampai dalam kalimat saja kita untuk membedakan ya, yaitu apa, ketika mereka mengatakan arina gitu ya, lihat kami, maka kita untuk jangan pakai bahasa itu, tapi fangdurna ya, pakai kata nadoro ya, karena dari kata ro'a itu dipakai oleh mereka, maka kita jangan pakai dengan kata-kata itu, tapi kita lebih menggunakan kata dari nadoro dengan makna yang sama. Ro'a itu melihat, nadoro itu artinya melihat. Karena ro'a itu dipakai oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka kita pakai dengan lafadz yang lain. Artinya hanya sekedar lafadz saja dalam Al-Quran atau Rasul itu tidak menginginkan untuk sama dengan mereka begitu. Nah ini begitu juga terkait dengan puasa kita ya. Yang ketiga ya, next, dengan makan sahur keadaan fisik lebih kuat dan dalam menjalani puasa, jelas ya. Jadi berkahnya itu di mana dengan puasa itu, dengan kita makan sahurnya. Sahur itu mengandung berkah karena kita dengan fisik yang akan semakin lebih kuat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ya, barokah makan sahur umat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Ini dalam Sahih Muslim. Berikutnya yang keempat, orang yang makan sahur mendapatkan sholawat dari Allah dan doa dari para malaikatnya ya. Jadi sholawat dari Allah adalah ampunan Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, as-suhuru aklatu barokah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma' fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Ya. As-sahur, sahur itu makanan berkah, atau orang yang makan pada waktu sahur berkah. Fala tad'uhu, janganlah kalian meninggalkannya, walau an yajra'a ahadukum bijar'atan minal ma', meskipun hanya sekedar minum beberapa teguk dari air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada al-mutasahirin, orang-orang yang sahur. Berikutnya, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Insyaallah ya, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi. Kenapa? Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia ya. Dari sahabat Abu Hurairah mengatakan itu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir
yaqulu man yad'unani fa astajiba lahu man sa'aluni aw man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala akan turun di setiap malam ke langit dunia. Kapan waktunya? Hina yabqa thuluthul lail, pada waktu di sepertiga malam akhir. Ya, jadi ya di mendekati waktu sahur atau di waktu sahur ya. Dan di situ disebut sebagai sulusul al-laili al-akhir ya, sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, maka Allah akan mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni, kata Allah. Wah, itu Masya Allah ya, kesempatan ya. Maka nanti diantaranya orang yang di waktu sahur itu di situ adanya doa-doa yang mustajab ya, dan diantaranya untuk dipakai oleh mereka orang-orang yang ingin beristighfar. Kemudian yang keenam, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Nah, ini Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-17, wal mustaghfirina bil ashar ya, orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu ashar, waktu-waktu sahur ya. Wabil ashari hum yastaghfirun ya, dengan redaksi lafadz yang sedikit berbeda. Surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Ketujuh, orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab adzan ya, adzan sholat subuh. Karena ya dia mungkin tanggung ya daripada tidur ya, sekaligus untuk sholat subuh. Wah, itu berkahnya itu di situ. Dan juga bisa mendapati sholat subuh tepat waktu secara berjamaah. Tentu ini adalah satu kebaikan, suatu keberkahan. Makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena hendak berpuasa agar kuat ya, bukan hanya sekedar puasanya, tapi nanti bisa kuat dalam membaca Al-Qur'annya, bisa kuat dengan aktivitas hariannya, tetap dia melaksanakan aktivitas harian, maka tentunya itu akan lebih berkah, lebih baik. Yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk mendatangkan keberkahan dalam keluarga kita? Ya, next, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selalu menghadirkan, memelihara ya, menghidupkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalilnya jelas itu surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama', Allah menjanjikan betul-betul lah di situ lam itu kan lam taukid ya, bukan la tidak, tapi lam taukid, artinya betul-betul. La fatahna, bukan la fatahna, bukan, tapi la fatahna, betul-betul akan kami buka kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami ambil mereka, kami adab mereka hasil dari sebab apa yang mereka kerjakan. Maka di situ apa keberkahan? Kalau mereka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Yang dimaksud berkah di sini apa? Gitu kan? Berkah maksudnya adalah hujan dari langit, ya, dan tumbuhan dari bumi. Ya, tumbuhan dari bumi. Jadi yang dimaksud dengan berkah pada ayat ini nanti kalau ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barokah dari langit dan bumi apa artinya? Air hujan yang nanti kemudian akan menumbuh-numbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita. Lah kalau Allah menahan air hujannya, coba tidak turun air, tidak tumbuh-tumbuhan, maka apa yang akan terjadi? Ya, maka para ulama ketika mengkaji rizki itu ada di langit atau di bumi.
Mereka sepakat di langit, dan itulah yang dikatakan oleh Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah Allah siapkan untuk kalian. Karena melalui air itu baru kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalaulah tidak Allah turunkan air, maka tidak akan tumbuh daripada tumbuh-tumbuhan yang ada. Apa makna berkah yang berikutnya? Nilai-nilai ajaran Islam yang tujuannya untuk kebaikan bersama di dunia dan akhirat. Maka kebaikan akan menyertai mereka, sebab mereka tidak berbuat kerusakan dalam hal apapun, dan mereka hidup damai sesuai ajaran Islam. Masya Allah. Sampai nanti kita mendapati kenapa gitu kan, binatang melata yang ada di lautan, kemudian semut-semut yang ada di lubangnya, mereka betul-betul mendoakan, bersolawat kepada thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Apa diantaranya? Penjelasan para ulama, mereka mengatakan karena mereka merasa berterima kasih kepada para thalibul ilmi. Thalibul ilmi, mereka orang-orang yang nanti akan memiliki ilmu dan pemahaman yang tidak akan mendolimi mereka, gitu kan? Artinya apa? Kepada hewan saja dia tidak akan berbuat dolim, apalagi kepada manusia, gitu kan? Insya Allah. Ya, maka ketika seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan Allah turunkan kepada mereka keberkahan. Yang dimaksud keberkahan itu, mereka akan memahami nilai-nilai ajaran Islam yang tujuannya untuk kebaikan bersama dunia dan akhirat. Ya. Maka Rabi' ibn Amir kan itu begitu ya, ketika diutus untuk mendakwahi Rustum kan, ya, kamu berani amat datang ke tempat kami gitu ya. Kalau Persia kan Rustum ya, gembongnya. Kalau Romawi kan Heraklius ya. Nah, di mana ya ibta'asanallah linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Aku diutus oleh Allah untuk datang menemui Anda, agar Anda dan pengikut Anda bisa beribadah kepada Rabbul ibad, bukan kepada hamba, tapi kepada zat pemilik hamba. Ya, ibta'asanallahu linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, wa min dzikri dunya ila si'atiha, dan kami membawa visi misi untuk apa? Mengeluarkan kesempitan dunia kalian menuju kepada keluasan dunia dan akhirat. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain begitu. Ya, dunia wal akhirah, min dzikri dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Jadi artinya dengan Islam itu harusnya wawasan kita semakin bertambah, ya, kemudian pengetahuan kita semakin bertambah, semakin luas, semakin dalam. Harus memang begitu. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang aktif, maka para ulama kan mengatakan begitu. Ada hal-hal yang perlu dijaga oleh seorang muslim dari 5 hal. Di antaranya yang kelima itu adalah, yaitu apa? Istimroru bina'in nafsi asyumuli al-mutakamil. Jadi seorang itu seyogianya istimroru bina'in nafsi, terus menerus untuk membina hati, jiwa, potensi diri, itu ya, asyumuli al-mutakamil. Untuk apa? Membawa kepada asyumul. Asyumul itu artinya kesempurnaan atau kelengkapan. Wal mutakamil, kamil juga artinya lengkap, sempurna. Meskipun memang kita nggak bisa sempurna, tapi berupaya untuk menuju sempurna. Maka apa? Seorang muslim itu pasti hidupnya akan berkembang. Itu nggak mau dia mandek. Kalau betul-betul gitu loh, nggak mau hidupnya itu berhenti, nggak mau hidupnya itu mandek, harus terus ada pergerakan, harus terus ada perubahan. Begitu. Karena apa? Rasul mengatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kulli khair ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Jelas Rasulullah mengatakan begitu. Ya. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Ya kuat segalanya. Kuat fisiknya, kuat tenaganya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat akhlaknya, kuat budi pekertinya, kuat kepeduliannya terhadap orang lain. Begitu. Ya. Jadi itu lebih baik dan dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Meskipun seorang mukmin itu meskipun lemah masih ada baiknya dari
seorang yang tidak mukmin, gitu ya. Akhris ala ma yanfa'uka. Kemudian di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semangatlah untuk hal-hal yang dapat memberikan kemanfaatan untukmu, wasta'in billah, jangan lupa untuk banyak meminta pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan gampang putus asa, ya, jangan gampang patah, itu. Nah, ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk saya diutus ini untuk membebaskan kalian, kata Rabi' bin Amir, ya, dari sempitnya dunia kalian, wawasan kalian kepada keluasan Islam, keluasan dunia dan akhirat, ya. Wa min juwaril adiyat ila adlil Islam, dan aku pun diutus untuk membebaskan dari agama kalian yang bengis menuju kepada keadilan Islam. Tadi itu coba kita lihat kan, orang-orang dari kalangan Kipti itu yang kemudian sudah tidak nyaman lagi hidup di bawah kendali orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka zalim, mereka tidak memberikan keadilan. Karena adanya agama yang terakhir, yang sempurna, membawa syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Islam. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang dimaksud dengan iman dan takwa memberikan keberkahan, artinya apa? Ilmu pengetahuan, ya, sehingga memahami sebab akibat. Jadi sehingga orang itu ngerti dengan dia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan, artinya apa? Allah berikan ilmu pengetahuan sehingga apa? Orang tersebut bisa memahami sebab akibat. Jadi pikirannya itu dalam, kecerdasannya itu dalam, gak mudah untuk membaca sesuatu. Oh, ini begini, maka ya akan menghasilkan hal seperti ini. Oh, ini solusinya untuk seperti ini. Itu. Nah, itu diantaranya berkah keimanan dan ketakwaan seorang, Allah akan berikan ilmu pengetahuan, ya, sehingga diberikan memahami sebab akibat. Jadi kok akibatnya begini? Oh, ini karena begini, ya. Jadi diberikan kemudahan untuk itu. Nah, ini berkah. Berikutnya, memulai kegiatan dengan basmalah. Ajarkan untuk diri kita, keluarga kita, kalau memulai sesuatu, memulai dengan basmalah. Lihat itu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fa huwa abtar au qala aqta. Setiap kalam, ucapan atau perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, ya, nama Allah kan berarti bismillah, ya, fahuwa abtar, maka akan sia-sia atau aqta, atau akan terputus. Mayoritas para ulama menjelaskan yang dimaksud terputus ini, terputus apa? Berkahnya, gitu. Jadi ketika mungkin kita memulai suatu pekerjaan tidak memulai dengan basmalah, itu pun bisa, gitu kan? Kita kerjakan mungkin, ya, bisa selesai juga, diberikan kelancaran juga mungkin, tapi di situ nggak ada berkahnya, itu. Maka untuk agar menimbulkan berkah, jangan lupa dimulai dengan bismillah. Meskipun nanti dulu kami awal-awal di pesantren itu mengkaji hadis ini, gitu ya, karena hadis ini ada di awal kitab Usul Salasah, ya. Saya dulu masih ingat, kalau yang abtar itu memang sebagian para ulama mendoifkan, gitu, mendoifkan. Yang sahih itu adalah aqta. Meskipun di sini kan juga disebutkan, ya, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah dhaif. Tapi kita bisa melihat di bawahnya itu sebagian para ahlu hadis pun ada yang menghasankan, ada juga yang mensahihkan. Kalau tidak salah, wallahu a'lam bishawab, yang dengan menggunakan kata aqta. Kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa aqta. Nah, itu yang hasan atau yang sampai kepada derajat sahih, wallahu alam. Tapi di sini untuk memulai dengan basmalah agar turun keberkahan dalam keluarga kita. Berikutnya adalah menghidupkan sunnah makan bersama. Masya Allah. Apakah perlu suap-suapan? Boleh, gitu ya, suap-suapan, ya. Jangan hanya ketika pengantin baru, ya, pengantin lama juga boleh,
Ya, Pak Mansur Pak ya. Iyalah Pak Mansur pacaran terus ini kok ya. Anaknya udah gede-gede kan. Ya, udah pada nggak di rumah apalagi kan. Ya udah tinggal berdua aja. Nah, yuk lihat hadisnya. An Wasyi ibnu Harb radhiyallahu anhu, ana ashaban Nabi, ana ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba. Qala falakum taftarikuna. Qalu na'am. Qala fastami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubarik lakum fi. Rawahu Abu Dawud. Dari Wahsyin ibnu Harb radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa sebagian sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami makan tapi kok nggak kenyang-kenyang, gitu ya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian makannya berpencar-pencar? Rasulullah mereka mengatakan, oh iya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Fastami'u ala ta'amikum. Ya, berkumpullah ketika kalian makan. Ya ima bareng gitu, meskipun dengan beda piring tapi bersama-sama, atau ya dalam satu piring, satu nampan. Nah itu kadang nggak kerasa itu piringnya nambah terus gitu, karena nggak ngerti yang makannya banyak siapa gitu ya. Ya. Loh habis lagi, tambah ya, loh habis lagi tambah gitu. Ya karena kayak perlombaan kan, karena kadang kita itu kan termotivasi ya, yang kita agak kurang selera makan, teman kita selera, jadi kita juga selera gitu ya. Nah itu berkah itu ya. Fadhkuru ismallah, maka apa? Sebelum makan ingatlah kalian kepada Allah, sebutlah nama Allah. Maka doa untuk makan kan cuman bismillah ya. Ya, hadis Rasul ketika Rasulullah berkata kepada gulam, anak kecil kan, ya gulam, ya samillah, wakul biyaminika, wakul bima yalika. Ya, wahai gulam, kalau kamu makan sebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu cuman bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nanti perkara ini juga dikaji oleh Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, bahwa itu sudah ada tambahan ketika menggunakan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bagi kita untuk mengucapkan bismillah ya. Yubarik lakum fi, jelas itu lafadznya juga, Allah berikan keberkahan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Dengan apa? Menghidupkan sunnah makan bersama di keluarga, dan bisa diyakinkan kalau makan bersama itu dalam kondisi harmonis dan akur. Tanda kalau diajak makan bareng nggak mau, nah itu lagi nggak akur itu, ya kan? Hati-hati nanti sambal bisa nemplok, gitu ya. Ya, tahu-tahu lagi makan ingat masalah, gitu kan? Ingat masalah, ya langsung istrinya dengan sambal itu plok ke kita kan, waduh pedes, gitu ya. Ya. Tapi kalau dalam kondisi keharmonisan, maka diantaranya kan tanda keharmonisan itu seringnya berkumpul, dan penduduk jannah itu aktivitasnya adalah berkumpul ya. Maka bahkan sampai saya mendapati kajian para ulama itu, yo menikah itu pun apa coba doanya itu, wa jama'a bainakuma fil khair, dan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi berumah tangga itu untuk kumpul. Ya kok ada yang orang berumah tangga satunya di Lampung, satunya di Jakarta, itu terus piye, gitu kan? Ya, sampai saya dulu ada ikhwan yang mau kerja ke Jawa, ya, padahal saya tanya, siapa mau kerja apa? Membuka gorengan Ustaz. Mau buka gorengan sampai ke Jawa, istrinya ditinggal sama anak-anaknya. Ya, saya bilang kalau antum datang ke saya dan minta saran saya, ya pokoknya saran saya, kalaupun antum mau ke sana, ke Jawa, mau usaha di sana, mau coba untuk usaha di sana, bawa istri dan anak sampean. Mau makan apa di sana, tidak ada makanan tapi berdua itu lebih baik ya, daripada Anda mungkin banyak makanan, sampean banyak makanan, istri mungkin di sini banyak makanan, tapi di mana Pak? Tidak ada pasangan hidupnya gitu. Karena ya berumah tangga itu untuk berkumpul. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, ta'amul itsnaini kafi tsalatsa wa ta'amu tsalatsa kafil arba'ah. Ya, makanan yang itu sebetulnya porsi untuk 2 orang, ketika ada tambah 1 orang pun insya Allah juga cukup.
gitu ya. Tok makanan yang itu sebetulnya porsinya cukup untuk 3 orang, ketika tambah 1 maka itu pun tetap cukup gitu. Contoh kan kita ya, yang ketika dulu masih bujang itu ya makan ya segitu ya, sekarang ya tinggal bagi dikit sama istri, sudah punya istri gitu kan, nggak perlu repot-repot gitu, ini nggak susah gitu ya. Serta ada makanan yang banyak mengandung keberkahan juga, seperti daging kambing. Nah, kan Rasulullah pernah berkata kepada Ummi Hani, ittakhidhi ghonaman fa innahu barokah. Ambillah olehmu daging kambing karena itu mengandung berkah. Kemudian di dalam susu juga mengandung berkah, minyak zaitun mengandung berkah, madu mengandung berkah, kurma itu bukan koma ya, kurma itu mengandung berkah gitu. Jadi kalau kita makan makanan ini, jangan sekedar kita makan karena kita senang, kita hobi, tapi hendaklah kita yakin di dalamnya mengandung keberkahan ya, agar semakin berkah. Kemudian apa? Tidak berbuat tabdzir dalam makanan. Nah ini, tidak berbuat tabdzir dalam makanan. Jadi bagaimana konsep agar berkah itu turun dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita? Jangan berbuat tabdzir dalam makanan. Artinya jangan menyia-nyiakan makanan ya. Rasul mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal ada wal yakulha wala yad'ha li syaitan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barokah. Jelas, kalau ada makanan yang jatuh, maka lihat nek tempatnya kering yo bersih gitu, ambil. Yang ketika nanti terlihat di situ ada kotoran, ada kotor, buang, singkirkan. Artinya dicuil mungkin gitu ya. Ya. Wal yakulha, makan, wala yada'aha li syaitan. Jangan dibuang semua. Jadi kadang kan kita begitu ya. Oh, sudah dibuang. Apalagi jatuh langsung malah diinjek. Waduh. Gitu ya. Sadis amat ini gitu ya. Ya. Jangan membuang itu untuk syaitan. Karena apa? Fa innakum la tadruna fi ayyi tu'amikum barakah. Fi tu'amikumul barakah. Karena kamu nggak ngerti di makanan mana yang mengandung berkah gitu ya. Apalagi kadang kalau di tempat-tempat pesta gitu kan, masya Allah, baru dimakan dikit gitu kan. Ya, bisa jadi atau karena mungkin aji mumpung ya. Mumpung ada, mumpung banyak, udah pokoknya diambil gitu kan. Ya diambil saja yang enak-enak, yang dia suka, yang lain dibuang. Nah, padahal ini. Maka konsep kita juga kepada istri, kepada anak-anak kita juga ya, ambil seperlunya, secukupnya, nambah gampang gitu kan. Jangan ngambil yang banyak dulu, mundung, wah ya, gunung nanti nggak habis, aduh katanya tuh kan, habisin pokoknya. Nah ini maka di sini ya lebih baik untuk seperti itu. Bahkan dalam pesta juga harusnya begitu. Ya, dalam pesta itu ya dikit-dikit nambah boleh seharusnya, tapi nggak tahu juga, ya boleh juga, tapi karena nggak enak ya, apalagi ngantri kan, mau nambah ngantri lagi gitu. Ya, loh kayaknya tadi sudah makan, iya kurang. Ini sudah kotor piringnya, mesti ngantri lagi gitu. Ya nggak masalah sebetulnya gitu loh. Ya. Kemudian berikutnya, agar turun keberkahan dalam keluarga kita, mengajak keluarga bersilaturahmi ke kerabat dan berbuat kebajikan. Nah, itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturahmi akhlak terpuji, berbuat baik dengan tetangga akan memakmurkan negeri dan keberkahan umur. Nah, jadikan umur menjadi berkah gitu ya. Masya Allah. Dengan apa? Silaturahmi, akhlak terpuji, berbuat baik dengan tetangga, ya akan memakmurkan negeri dan keberkahan umur. Masya Allah, negeri itu menjadi makmur, jadi apa, silaturahmi menjadi baik, harmonis, kekerabatan yang cukup baik gitu kan, dan umur menjadi berkah, dimudahkan, umur menjadi umur yang berkualitas ya. Kemudian memulai aktivitas kerja di pagi hari ya, artinya bahasa lembutnya begini ya, bahasa gampangnya yo nek isu ojo turu gitu loh. Kalau pagi jangan tidur, berkah. Memulai aktivitas kerja di pagi hari. Dari sahabat Syahr Al-Ghamidi, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sahih Abu Dawud, nomor hadis itu ya. Ya. Jadi apa?
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar umatnya diberkahi di pagi hari mereka. Gitu ya. Bagaimana Allah mau membagi keberkahan? Kita sedang dalam kondisi tidur. Ya. Kita lihat pelajarannya itu. Pada waktu pagi tersebut adalah waktu yang bisa digunakan manusia untuk memulai amal, aktivitas. Waktu tersebut adalah waktu bersemangat, fit untuk beraktivitas. Waktu pagi itu waktu fit. Ya, bisa dipastikan nek paginya nggak fit, siang juga nggak fit, sore lebih nggak fit lagi, gitu kan? Masya Allah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya pada waktu fit. Ya, jadi menyiapkan dagangan enak pagi, gitu kan? Untuk menghafal enaknya pagi, ya, Masya Allah waktu masih seger, ya. Kalau saya pernah mendapatkan kajian Ustadz Arifin Ilham, Allahu Yarham, beliau mengatakan apa? Diusahakan nek bisa ketika kita bangun tidur itu sebelum kita melihat dunia, itu yang melihat luar, artinya begitu, ya, lihatlah dulu Al-Quran, ya, lihatlah dulu Al-Quran, ya. Iya Ustaz, lihat Al-Quran yang di HP, ya. Padahal lihat HP, ya. Lihat HP yang ada Al-Quran di dalamnya. Ya, jadi karena pada waktu itu fit, maka Rasulullah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Makanya kan Masya Allah loh. Jadi kalau kita mau mendalami Islam ini, apa coba yang nggak ada solusinya, gitu kan? Yang ketika bisa jadi coba, ya, saya kok kekurangan terus dalam keluarga, dalam rumah tangga gitu. Coba nanti dicek pagi hari sampean ngopo, nah gitu kan? Pagi hari sampean ngopo? Ya, padahal mungkin di samping rumahnya bisa ditanamin sayur-sayuran, ya, di belakangnya bisa ditanamin ikan, bisa melihara ayam. Oh, itu sudah nggak perlu orang lain kan? Cabai ada, terong nanam sendiri, bayam nanam sendiri, ya kan? Yang dibeli kan cuma dikit. Bawang mungkin ya kita nggak bisa nanam sendiri, gitu kan? Garam mungkin kita nggak bisa buat sendiri, ya. Atau kalau pas ke laut bawa air, ya. Air masukkan botol, ya. Jadi nanti kalau kita mau nyambel, pingin garam, pakai air laut. Ya, ternyata sudah berapa hari jadi payah mungkin, atau jadi ya nggak asin lagi, ya. Wallah alam bisawab itu, ya. Tapi Masya Allah, ya kan? Jadi sehingga ya apa namanya, tenang-tenang saja gitu, tenang-tenang saja. Cabenya ada, pingin makanan bergizi, punya ikan, pingin makanan yang enak, ada ayam. Wah, itu. Maka Masya Allah, ya. Nanam kates, nanam lumbu dan seterusnya, udahlah pokoknya udah sayurnya ganti-ganti terus kok, daun singkong ya, kapan apa nanti sayur apa masak kates dan seterusnya, ya. Kemudian waktu pagi adalah waktu semangat untuk beramal, ya. Dalam Sahih Bukhari terdapat satu hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah, ya, inna dina yusrun, agama ini adalah mudah. Walan yusyadaddin ahadun illa ghalabahu, tidaklah ketika ada seorang berlebihan dalam agama kecuali pasti dia akan terkalahkan, ya. Fasad didu wa qaribu wa abshiru, ya, itu apa, mudahkanlah, gampangkanlah, ya, kabarkan kabar-kabar yang baiklah. Wasta'inu bil ghadwati wa rauhah wa syai'in minal duljah, ya. Yang kemudian apa? Mintalah kalian pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan. Bil ghadwah, bil ghadwah artinya adalah di pagi hari. Jadi mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dengan melakukan aktivitas dimulai di pagi hari. Ya. Kalaupun ya, masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, kita mungkin di satu aktivitas apa yang itu kan temporer waktu, ya, yang itu mungkin sangat bikin kantuk sekali, ya, pagi hari itu atau ba'da subuh itu, tahanlah betul sampai matahari terbit, ya. Kalau matahari terbit baru kita mau istirahat, kita mau mengganti untuk tidur, itu pun temporer waktu, bukan yang menjadi aktivitas harian. Ya, Senin pagi tidur, Selasa paginya juga tidur, Rabu paginya juga tidur. Ya, nah ini kan yang apa namanya,
bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan? Karena ketika Allah membagi-bagi berkahnya, barokahnya, kita dalam kondisi sedang tidur. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita ya untuk jalan keluarga berkah. Untuk parts yang pertama, tips mendapatkan berkah dalam keluarga dengan berapa hal tadi. Ketika kita dapat mengupayakan, mudah-mudahan ya betul-betul Allah akan turunkan keberkahan dalam keluarga kita. Sampai di sini. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan secara langsung boleh, ibu-ibu mungkin pakai kertas. Kalau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan silakan, nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Wallahu a'lam.